Oke, balik lagi di Fit Talks episode ke-7 bareng saya Doni Budiarso dan di sini udah ada siapa? Ada Muhammad Al Fauzi. Muhammad Al Fauji atau biasa dipanggil Al. Oke, gimana Al? Masih ya di Ikatan Cinta jalan kan? Di Ikatan Cinta apa masih stripping kayak gitu udah enggak? Udah pakai pemeran pengganti itu. Oh, udah ada pemeran ganti. Cuman band masih jalan nggak? The Lucky Lucky itu. Waduh itu. L sama Dul gimana? Udah enggak juga, sekarang udah enggak bersaudara. Udah cabut lah, bagus lah. Soalnya kayaknya dampak buruk deh. Al, Gimana? Ini asli mana nih aslinya? Aslinya bukan dari Bandung, aslinya Sumatera. Asli Sumatera. Asli Sumateranya Sumatera. di? Riau, Pekanbaru. Oh, Riau Pekanbaru. Tapi sekarang tinggal di Bandung. Ngekos. Berarti sekolah apa itu di sana? Iya. SD, SMP. Ini saya baru tahu loh. Berarti Al tuh bukan orang Bandung. Tapi bisa ngerti nggak bahasa Sunda gitu? Nah, Sunda yang paham itu mah Sunda tongkrongan lah. Ya, maneh mah tahu kan maneh urang gitu ya. Paham. Berapa lama kira-kira untuk memahami kira-kira misalnya teman-teman lagi pada ngomong bahasa Sunda ini ngerti nih gitu. Setahun setengah lah. Setahun setengah berarti di semester 3. Iya, semester 1, 2, 3 iya. Ya, semester 3. Potong Covid itu. Iya, potong Covid. Potong Covid. Nah, udah pernah pulang belum? Udah. Pulang itu 2 kali. Pertama yang Covid, kedua Idul Fitri. Idul Fitri Bali. Soalnya agak riskan juga ya harus bolak-balik kalau misalnya harus bolak-balik di ongkos. Naik apa sih Al kalau ke Sumatera ke Riau itu? Pesawat terus. Pesawat. Mahal Tapi tiket. kalau naik perahu bisa dong? Bisa. Tapi lebih lama mungkin. Lebih lama. Kalau harganya lebih mahal mana tuh? Sebenarnya kalau misalkan untuk transportasi lebih murah darat sebenarnya. Naik kapal feri juga Palembang ke atas lagi. Tapi lebih lama aja. Lebih lama aja. Oke, baru tahu nih Al nih ternyata orang Riau, Pekanbaru ya berarti kalau Riau deh. Al nih jurusan administrasi Pendidikan. Saya tuh suka keceletot terus kalau misalnya ngomong administrasi perkantoran terus-terusan. Saya sering waktu itu nge-casterin di turnamen ML juga. Oh iya. Final, Iya. Final. Lawan PKH. Cuman itu timnya Mas Ugun lebih Gila itu. Iya itu kan lebih ada pemainnya. Lebih ada pro. pemain UPI kan waktu itu. Oh. Ya dia skuadnya udah kompak lah. Al ini besar dan tumbuh berarti di Pekanbaru. Al tuh pribadi yang kayak gimana sih? Kalau misalnya harus menilai diri sendiri gitu. Pribadi mah idealis tapi setengah realistis. Idealis tapi setengah realistis. Oke. Berarti setengah dong idealisnya juga. Idealis yang tergantung sih. Tergantung kalau misalnya memang sudah Realistis ya, seperti ini ya. Kalau saya lebih ke realistis. Karena kadang kita kalau terlalu berharap terus ya terlalu punya patokan, kadang kita terlalu kalau terlalu berharap akhirnya kecewa gitu. Jadi saya udah lebih baik meminimalisir rasa kecewa itu dengan melihat apa yang sudah ada di depan mata. Jadi lebih realistis aja. Itu kalau saya pribadi. Udah sering dikecewakan. Itu mah makanan sehari-hari kalau dikecewakan. Cuman setelah mengubah pola mungkin saya lebih realistis aja, yang ada aja. Belajar dari kesalahan. Nah, itu pengalaman. Oke, Al berarti SD, SMP, SMA di Pekanbaru semua ya. Tapi kenapa milihnya UPI? Nah, ini menarik nih. Kenapa gitu tuh harus merantau ke Jawa Barat? Jadi sebenarnya saya itu gap year. Gap year, iya. Lulusan 18, jadinya masuknya 19. Siap, Kang A. Aduh, ya. Ya Kang dong, secara saya lulusan 19. Iya, gap year. Nah, tapi waktu itu ada kakak itu kuliah di UPI juga kebetulan. Ya. Jadi pertama kali di Bandung itu nginjakin kakinya di Gerlong. Geger kalau Girang. Karena kakak waktu itu kuliah di UPI juga, ngekos di Gerlong. Iya. Nah, kebetulan nginjak kaki pertama kali di Bandung di Gerlong, udah langsung nyaman dengan situasi Gerlong. Iya. Di mana malam hari dingin, banyak mahasiswa, makanan banyak dari ujung ke ujung. Iya. Di tengah-tengahnya ada masjid Darut Tauhid. Waktu itu nggak tahu kalau masjid itu punya Agim. Waktu beberapa hari setelahnya baru tahu masjidnya Agim. Nah, enak nih Gerlong, nyaman. Nah, kalau misalkan kuliah paling banyak habisin waktu itu waktu kita istirahat berarti di kosan. Nah,
Waktu gap year itu bisa milih apa aja gitu, karena 1 tahun gap year fokus untuk belajar SBM, bisa ngambil UI, bisa ngambil ITB, UGM, IPB dan lain sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya mikir, kayaknya di Gerlong udah nyaman deh, fix saya kudu ngekos di Gerlong. Oh iya, jadi lebih ke lingkungan ya awalnya. Lingkungan. Tapi kan di Gerlong, tapi paling dekat sama Gerlong paling UPI ya, maksudnya negeri, secara negeri. Yeah. Gitu. Walaupun memang kalau swasta ada Unpas, ada STPB mungkin. Di bawahnya. Iya, di bawahnya. Cuman ya kalau negeri UPI dan lewat jalur SBMPTN. Oh iya, SNM nggak mungkin karena nggak ada gap year. Tapi tahun sebelumnya pernah coba daftar? Wah, tahun sebelumnya itu tahun mati-matian. SNMPTN nggak lulus, SBM nggak lulus, mandiri di sana sini tolak. Tapi adakah nama UPI pada tahun pertama? Ada, tapi arsitek. Ngambilnya arsitektur. Soalnya waktu tahun pertama masih saintek. Ya. Waktu GP ngambil soshum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Enggak ditampi, ini ya seadanya aja lah ya. Karena segini sponsor aja udah lama kita podcast terus-terusan, sponsor nggak masuk-masuk. Makanya ini kan tuh ditutupi, ini nggak ada. Ya ada label. Nggak ada labelnya lah. Nggak ada label. Ya tolonglah, ini buat teh cukup murah. Coba masuk lah ya sponsornya. Sempat ada nama UPI dan akhirnya keterima di Adpen dari jalur SBMPTN di tahun kedua ya. Tahun kedua. Kenapa harus Adpen? Ada saran dari kakak? Kalau kakak jurusan apa? Komputer. Tahun angkatan 16. Enggak jauh banget dong. Iya. Masih sempat ngerasain kakak kuliah, kita juga masih. Iya kan? Tahun pertama. Masih. Nah, kenapa Adpen? Karena ketika gap year yang itu tadi, waktu saya itu tipikal yang idealistis sama realistis lah. Nah, ketika tahun pertama ya namanya anak baru lulus SMA masih bimbang. Ya, Unpad bagus nih kayaknya dan sebagainya. Tapi setelah gap year mikir, setelah kuliah kan kerja ya. Karena kebetulan orang tua juga punya yayasan. Ya udah realistis aja deh. Di situ sisi realistisnya. Ya udah realistis aja, nggak perlu ambil Unpad atau ITB atau hal-hal yang keren lainnya atau UI, IDM. Yeah. Udah realistis aja lah, ambil UPI. Akhirnya ngambil ini SBM. Adpen Ngambil Adpen di pilihan pertama. Pilihan pertama Adpen. Pilihan keduanya? Pilihan keduanya itu ini apa ya, lupa. UPI juga ada tapi lupa lagi. Pokoknya pilihan pertama Adpen. FIP kan? Bukan. Pilihan pertama UPI, terus pilihan keduanya di Malang. Administrasi pendidikan juga. Oh, Adpen juga. Unibrau. Oh, Unibrau. Brawijaya. Brawijaya. Oke, berarti alasan masuk UPI karena ya tadi lah udah dijelasin panjang lebar ya mungkin. Kalau kita harus flashback nih ke masa mungkin masa-masa sekolah waktu SD, SMP maupun SMA gitu tuh. Itu kan yang membentuk sosok pribadi seorang Al menjadi sekarang ketua himpunan di administrasi pendidikan ya. Kira-kira waktu itu kalau kita flashback, Al tuh masa kecilnya nakal gak sih? Lebih ke keras kepala. Keras kepala. Kayak gimana anak kecil keras kepala tuh bisa digambarin gitu? Banyak hal-hal atau kecelakaan yang terjadi karena udah dilarang. Jadi jadi selama semasa kecil itu ketika dilarang makin dilakuin. Ya benar, semua juga kayak gitu. Iya, semakin kamu jangan ini ya, pasti kita lebih anehnya kayak gitu. Kita malah kenapa ya kalau misalnya kita ngelakuin itu bakal kayak gimana ya? Kepo nih. Iya. Apa kenakalan yang masih paling diingat gitu tuh? Naik sepeda. Udah dibilang dilarang jangan main sore-sore hari. Lah, kenapa gitu kan? Main nyebrang. Pas nyebrang rantainya putus di tengah jalan. Gak bisa digayuh dong. Hampir itu mau nabrak mobil. Tapi nggak sempet dong? Nggak sempet pada akhirnya itu rem. Kuasa Tuhan lah itu. Tapi dari situ harusnya belajar harus nurut sama orang tua di situ. Tapi orang tua dalam artian yang sebenarnya ya. Iya. Ya, aku suka penonton nih suka ini nyelewengin arti kalau itu tuh harus nurut sama orang tua yang sebenarnya. Bukan orang tua yang itu ya? Ya bukan lah. SMP, SMA? SMA. Nah, SMP udah mulai lebih ke akademis. Jadi SMP itu ikutan lomba yang universitas yang olimpiade matematika dan gitu dan sebagainya. Itu SMP. Ketika masuk ke SMA, males olimpiadean. SMA itu udah fokus ke klub basket. Anak basket juga. Abas nih. Anak basket. Biasanya kalau jalan
Cool banget pokoknya anak Bali itu cool banget. Dan tongkrongan gak sih? SMA, nah bedanya adalah SMA itu masa-masa mencari pertemanan. Nah jadi masa itu masa SMA cari jati diri lah, pertemanan dan sebagainya. Nah setelah SMA baru tongkrongan. Setelah SMA yang ada gap setahun itu. Ya yang gap year itu, yang gap year itu baru tongkrongan sama. Ngelakuin apa aja? Sama gap year. Tahun itu sama gap year. Sama 1 tahun itu pekerjaan sehari-hari ya. Selain untuk menyuci piring dan menyuci baju di rumah ya. Karena sendiri di rumah, jadi nganggur lah. Selain itu belajar, benar-benar fokus belajar. Fokus belajar. Les nggak? Les fokus belajar. Ya banyak, ya tapi kan hasilnya kelihatan lah. Iya, alhamdulillah masuk di kelihatan. salah satu universitas terbaik di Indonesia. Yoi. Keren, UPI. Oke, kita harus bangga dulu Iya sih benar. Iya, apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalamnya, yang penting ini ya kita berbangga hati lah. Soalnya masih banyak orang-orang yang mau masuk sini, tapi akhirnya ya gagal lah. Iya, gagalnya masuknya UI, UGM. Karena gagal masuk UI, masuknya UGM. Gak apa-apa lah. Banyak juga lah teman-teman yang mau masuk UPI cuma nggak kesampaian karena usahanya kurang. Jadi buat teman-teman yang nonton mau masuk UPI harus banyak-banyakin usaha dan belajar. Betul. Kalau kita bahas passion atau hobi lah, bahasa sederhananya, apa sih yang jadi hobi untuk akhir-akhir ini deh? Akhir-akhir ini hobinya lebih ke ini bukan sombong ya, tapi hobinya adalah lebih ke nongkrong belakang-belakangan. Karena ketika nongkrong itu banyak menemukan hal-hal ketika mahasiswa ya, baik menemukan hal-hal yang baru gitu. Walaupun ada beberapa tongkrongan yang hahaha doang, tapi itu tetap dijaga, harus dirawat untuk kayak gitu. Pasti ada yang bisa diambil ya. Iya, menemukan hal-hal yang baru, teman-teman baru di tongkrongan, mendapatkan ilmu baru juga. Dan itu malah jadi passion sih. Jadi ketika 1 minggu nggak nongkrong atau nggak keluar aja tuh kayak anjir, orang ngapain ya? Ada yang kurang ya, ada yang ngapain ya sama hidupnya? Asa kieu wae. Tapi temen tetap ngajakin kan, ada terus gitu. Iya, ada ngajak terus. Ayo Al di sini ke sini gitu. Tapi berarti kalau musik gimana musik? Nah, kurang juga. Kalau misalkan ada satu keinginannya dikabulkan, pengen belajar musik. Kalau ada tapi, pengen belajar musik. Pengen belajar musik tapi tidak menyukai musik tuh kayak gimana? Beda. Jadi udah sempat pengen belajar musik. Belajar yang ringan dulu deh, ukulele. Iya. Pas main ukulele kan ini chord. Ngejreng. Pas sambil nyanyi kok enggak masuk. Itu permasalahan banyak umat di sebenarnya. Oh iya. Kirain ini memang gak bakar musik deh kayaknya. Ternyata memang nggak bisa gitu. Nggak bisa, sampai sekarang cuma bisa 1 lagu doang. Dah itu asli. Kok kenapa? Tapi pakai ukulele atau kan ukulele sama gitar kan beda kok ini. Beda. Chordnya kan. Kalau misalkan gitar itu kan ada 6 gitu ya? Iya, gitar ada 5. Oh 5. 6 kan? Iya benar. 6. Nah itu kan pernah coba main gitar diajarin sama teman. Waduh kuncinya gede, jauh-jauh dari jari gitu ya. Bingung gitu. Kalau kata teman saya ada gitaris handal lah pokoknya. Waduh. Kalau mau bisa main gitar tuh pakai karet dulu. Ini dikaretin terus gini-gini nih. Wah. Iya, jadi si tangannya lentur. Itu ada namanya Cep Billy. Billy Hari Pamungkas. Dia anak ini juga anak Kema. Dia kan gitaris handal lah pokoknya. Waduh. Kalau mau lancar katanya pindah-pindahnya ini ya pakai karet terus gini-gini tuh. Wah, kembang kuncup. Iya. Jadi biar kuat lah otot-otot jarinya. Bener. Padahal kan anak basket ya. Biasa push up gini. Biasa push up gini anak basket. Tapi basket masih jalan nggak? Sampai terakhir kali di semester 4. Semester 4. Apa? Ikut UKM kan? UKM basket, UBBS. Ikutan di iklannya juga, tapi kepotong Covid sama dengan kepotong kemampuan. Jadi ketika di UBBS basket itu ketika tahun pertama belum ada motor nih. Belum ada motor. Latihannya jauh. Cahem. Ya. Kampus pada suka. Waduh, ripuh kesana. Itu tahun ke berapa tuh? Semester 1. Semester 1. Sempat ikutan latihan juga, ikutan diklat juga. Terus pada akhirnya realistis aja deh gitu. Ini uang bulanan cuma habis untuk transport ke sana kemari. Latihannya Senin sampai Jumat. Aduh, ripuh lah. Terus pada akhirnya
waktu semester 2 di administrasi pendidikan, senior-senior sama kating-katingnya itu pada banyak ngenalin ke organisasi BEM sama DPM. Terus pada akhirnya wah kayaknya menarik nih. Semakin berorganisasi lah. Semakin didalamin, oh iya benar juga, banyak hal-hal yang menarik ditemukan di dalamnya. Oh, berarti waktu semester 1 belum ada motor. Belum. Saya juga dengar cerita menarik nih. Setelah ada motornya nggak ada lagi. Kemana gitu. Ada cerita menarik setelah punya motor, malah motornya nggak ada lagi. Gitu. Itu kok bisa? Siapa yang cerita? Ya, Anda. Ada lah, ada sumber-sumber. Anak FIP. Jangan dibocorkan. Apakah ditarik leasing kan kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Dia tuh pengen denger ceritanya setelah ada motor, kok motornya nggak ada lagi. Kenapa? Gitu. Bisa diceritain nggak? Aduh. Jadi gini. Gimana nih? Aduh goblok sih itu sebenarnya. Jadi kejadiannya tuh ingat banget di bulan abis September itu bulan apa sih? Oktober itu di minggu kedua. Tahun berapa nih? Tahun lalu 2021. Baru-baru dong. Baru. Nah di bulan itu biasalah ada kumpul-kumpul diskusi-diskusi sama senior. Kebetulan banget di Kemafip. Di sini. Ya. Bingung dong mau parkir di mana. Terus coba deh parkir di yang jalan mau ke FPTK yang UPI, gang apa sih namanya? Yang mau ke masjid kan ada gang itu kan. Iya, di situ. Banyak motor nih, parkir minggu pertama parkir di sana, emang banyak motor sama ada yang ngejaga juga. Ada anak-anak yang main gitar, main catur, ngopi di situ, rame. Kebetulan pergi ke sana tuh jam 12 malam. Nyampe di sini ngobrol bla 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 bla, balik subuh jam 4 balik. Pas balik masih ada tuh motornya. Jam 4 tuh masih ada. Masih ada minggu pertama. Ya. Pergi deh, dah cabut. Wah, aman nih tempatnya nih gitu. Soalnya kalau misalkan masuk UPI ribet lewat K3 dan sebagainya. Minggu kedua ketemu lagi sama senior, teman ada senior yang mau datang lagi. Kebetulan dia masuk juga. Di sini juga. Parkir Di situ lagi. Minggu pertama aman nih. Ya, karena mikir udah aman. Nggak mungkin ada apa-apa. Iya, parkir kan. Minggu kedua helm di sana. Di dalam helm ada jaket juga, ada topi juga, motor dan sebagainya ada di sana. Parkir deh. Itu datangnya jam 12:30 juga, waktu yang sama. Ngobrol, udah subuh nih. Iya. Kang, punten mau balik, ditahan dulu sama senior ngobrol dulu atuh gitu. Orang karek nepi. Ya udah tuh ngobrol. Jam 6 udah selesai ngobrolnya. Ya. Ngantuk ya, belum tidur semalaman. Pagi nih, sampai pagi. Ngantuk ya, belum tidur semalaman Ya. ya. Udah gitu jalan ke FPTK. Jalan di FPTK, pas jalan ngelihat, aduh anjir motor aing hilang. Aduh, itu perasaannya yang pertama muncul tuh apa tuh? Karena ngantuk ya. Jadi udah kayak nggak ada emosi lagi untuk mengeluarkan, kayak nggak ada panik gitu. Enggak, karena udah ngantuk. Ya. Karena orang ngantuk nggak bisa refleksi apa dong. Lebih baik tidur ya daripada ngurus-ngurus. Asli, aduh pengen ke kosan, pengen tidur pas lihat, aduh anjing motor aing hilang. Terus yang dilakuin setelah itu? Ke polisi gitu ya. Polisi. Nah, pas ke polisi sempat nggak, kirain balik dulu tidur, pokoknya tidur. Ini sakau tidur. Kan daerah itu daerah Koramil anehnya. Iya. Pas dicek di daerah Koramil, mereka nggak mau tanggung jawab pada akhirnya. Nggak ada CCTV juga. Iya. Pas ditanya malamnya kan ada bapak-bapak pakai baju batik gitu, kayak juru parkir lah. Pak, ini motor saya kemana? Lah saya nggak tahu. Lah. Jadi pada akhirnya orang di sana pada nggak mau tanggung jawab pada akhirnya karena merasa bukan wilayahnya dia. Ya udah balik, jalan tuh ke Polsek Sukasari. Kamu lewati pasar ke bawah, jalan. Yeah. Pas sampai pasar harus mikir, kan kurang ada aplikasi Grabnya. Nah, itu pakai Grabnya. itu anak muda zaman sekarang. Tidur, yang penting tidur aja. Kalau tidur tuh otak tuh bisa mikir. Bisa mikir. Terus pada akhirnya pagi-pagi ke polisi Sukasari naik Grab pada akhirnya walaupun setengah jalan, lapor bla 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 bla. Nah uniknya polisi bilang, motor kamu metik ya? Enggak pak, bebek gitu. Lah bebek udah lama nggak hilang, soalnya terakhir kali hilang tuh 6 bulan yang lalu. Hah, kok gitu? Nggak tahu. Maksudnya gimana itu tuh? Motor kamu metik ya? Enggak, bebek udah jarang hilang gitu. Iya, jadi ternyata motorisan di Koramil tuh udah sering hilang. Udah sering hilang di Koramil. Laporannya masuk ke sana, metik. Yeah. Lah ini kok bebek gitu.
Karena kalau misalkan kita berpikir secara maling ya, ada Matic nih, lebih Matic aja, ada Matic. Mungkin penjualannya lebih gampang, harga juga, bobolnya pun lebih mudah ya. Udah, terus apalagi Beat Mio Karbu. Iya, hati-hati ya. Hati-hati. Ini informasi valid kan? Valid. Dari malingnya langsung. Dari Polsek sebenarnya. Ya gitu, terus akhirnya ya udah lapor bla 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 bla. Nah, sebelum lapor itu lagi viral, percuma lapor polisi. Ya ada hashtag tuh. Hashtag itu. Pengen viral di Twitter, aduh, kagok di soream gitu. Habis tidur dulu lah gitu. Pas tidur ya udah bangun lagi, minta kesana lagi ke polsek lagi. Iya, dipanggil untuk kronologis. Ceritain lah bla 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 bla. Ya udah coba kamu cari aja di Facebook atau gimana gitu, OLX dan sebagainya. Oke Pak, nih berapa kali untuk follow up ke sini. Telepon aja dan nomor teleponnya. Ya udah gitu. Di Facebook gitu juga motornya kayak gitu pasti langsung langsung dipretelin. Tapi sampai sekarang gimana? Ada kabar lagi? Boro-boro. Jadi diikhlaskan saja ya. Sampai sekarang nggak ikhlas sih. Nggak ikhlas. Tapi ya udahlah gitu. Ya udahlah. Udah sempat nyari di Facebook sama OLX juga. Nggak ketemu ya. Nggak bakal. Susah. Karena mungkin di OLX harus lengkap kali kan surat-suratnya kan. Lengkap gitu lah. Kalau di Facebook masih mungkin, cuman ya riskan juga dia menjual di Facebook. Apalagi H+1 ya. Iya. Paling ditahan dulu sama dia kalau misalnya mau jual. Dia paling newbie kayaknya. Kalau langsung dijual newbie banget. Oke, Al tadi ada itulah. Cuman itu jadi kenangan buruk Bandung gak? Bikin cap Bandung jelek gak sih di hati Al, atau Bandung tetap punya kesan tersendiri? Bandung pada awalnya ketika dia Pekanbaru nyampe di Bandung, banyak perspektif gitu atau stigma ya. Bandung itu anak geng motoran, geng-gengan dan sebagainya, copet, begal, curanmor gitu dan sebagainya. Tapi pada akhirnya nggak percaya karena nggak ngalamin. Sampai pada akhirnya yang situasi itu atau kondisi itu yang motor hilang. Oh iya, ternyata ada hal-hal yang stigmatisasi di awal itu terjadi. Ternyata dikerasain sendiri. Sendiri pada akhirnya ya belajar dari pengalaman. Cuman gimana kesannya? Tapi Bandung cantik kan secara keseluruhan. Bandung itu yang bikin terpukau dan bikin termemori itu adalah jalannya sih, Pak. Jalan asli jalan. Kalau perempuannya, aduh, gimana? Saya belum pernah denger nih gitu tuh asmara dari seorang Al tuh kayak gimana sih gitu. Mau di-spill gak? Wah, asmara. mulai ragu nih. Enggak. Sebenarnya saya tipikal yang menyukai perempuan juga. Iya. Tapi pada akhirnya usaha-usaha yang telah digencarkan ya memiliki batasnya masing-masing lah. Kalau bahasannya udah mulai ke cinta agak rapih ya ngomongnya ya. Diksinya agak diperhalus nih biar penonton gitu. Tapi sekarang keadaannya nih lagi ada atau tidak? Sedang berada di zona nyaman dulu deh. Zona nyaman. Maksudnya zona nyaman tuh lagi pada diri sendiri dulu. Tapi ada lah ya. Enggak, belum. Someone to talk? Enggak. Oke. Membuka harapan untuk Anda semua yang sedang menonton video ini untuk dapat mendekati Al Fauji. Bisa langsung di kontak mungkin di Instagram. Bisa langsung di direct message @pesertasejarah. Kirimkan CV kamu. Saya pengen nanya nih, kenapa nama Instagramnya Peserta Sejarah? Hal uniknya adalah mikir deh kenapa sih ini hal bodoh sih sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri nih menafsirkan setiap manusia adalah peserta sejarah. Ya karena kita bagian dari sejarah gitu. Maksudnya hari ini adalah sejarah. Nah, perspektif yang berbeda adalah ketika dibaca-baca, kenapa yang selalu terkenang, selalu yang terbukukan dan selalu yang terceritakan adalah pelaku-pelaku sejarah. Iya, pesertanya tidak. Iya, sedangkan kan pelaku itu terjadi karena banyak hal yang ngebantu. Yeah. Banyak orang-orang yang sepakat dengan hal itu menjadi sejarah gitu. Lalu kemana nih si peserta-pesertanya gitu atau orang-orang yang ikut andil terlibat itu. Jadi ya udahlah, pada akhirnya ingin mewakilkan si pesertanya aja. Jadilah peserta sejarah. Itu jadi nama Instagramnya filosofis. Saya nama Instagramnya Doni Budiarso. Doni itu doyan nipu. Nggak, saya baik.
alhamdulillah. Ya sedikit-sedikit lah kalau. Sedikit-sedikit. Ya itulah biasa anak muda. Udah lah nipu iseng lah. Jadi kalau asmara masih kosong lah Mas Al nih. Jadi bisa lah di DM di @peserta sejarah ya. Peserta sejarah. Oke, Mas Al kesibukannya apa aja sih sekarang? Belakangan udah mulai sibuk LPJ-an. LPJ-an. Udah mau demis di bulan Februari akhir. Selain ini berorganisasi sebagai kahim lah. Iya. Ada kesibukan apa lagi? Belakangan sibuk ya akademis sudah kewajiban lah. Ya, kewajiban. Nah, belakangan itu sibuk ke bener-bener dunia itu udah berubah ke organisatoris banget. Untuk belakangan. Iya, karena untuk passion yang basket tadi pada akhirnya terpendam sendiri atau teredam pada akhirnya. Dan mau nggak mau pilihannya yaitu untuk tetap hidup harus memilih organisatoris pada akhirnya. Kalau organisasi sendiri, Al ada di organisasi apa aja sekarang? Untuk saat ini secara aktifnya ada di UKSK, dan KM ya? UKM, KSK dan ada di BEM itu sendiri, BEM Hima PM. Jadi ada dua lah ya. Fokusnya dua. Walaupun Walaupun banyak yang narik sana sini, tapi pada akhirnya nggak fokus dua-dua aja deh gitu. Cuman kan kalau misalnya kita bisa bilang ya, saya sendiri pribadi, saya akademis kuliah gitu. Dan saya punya proker di sini di BEM Kemafib agak sulit gitu membagi waktu. Oke. Kalau Al sendiri nih cara manajemen waktunya gimana? Sedangkan ada dua organisasi dan di organisasi yang satunya atau di Hima Adven sendiri Al pegang jabatan yang harus memantau semua proker gitu. Al juga harus mikirin akademis, ada juga organisasi yang lain gitu. Kalau misalkan manajemen waktu mah pertama yang harus disetel itu adalah skala prioritas. Ya. Nah, skala prioritas, kalau misalkan skala prioritasnya udah selesai, lalu kedua harus selesai di diri sendiri dulu. Karena kalau misalkan diri kita belum selesai tapi skala prioritas sudah selesai, itu hanya omong kosong belaka pada akhirnya. Lalu yang lama itu di situ, harus selesai dengan diri sendiri. Ya. Kalau misalkan di organisasi dan ada akademik, sama-sama penting ya, sama-sama krusial juga. Namun pada akhirnya harus milih keputusan yang pahit kan. Keputusan yang pahit memiliki risiko yang besar juga. Ya. Terus pada akhirnya memilih untuk 70% di organisasi, 30% bisa di akademis. Tapi pada akhirnya harus responsibility. Jadi kalau misalkan ninggalin organisasi, ya udah setelah itu kudu diberesin. Kalau misalkan ninggalin akademik, ya udah akademik kudu beresin juga pada akhirnya. Ya, akhirnya. Iya. Terus balance lah ya. Harus balance. Nah, itu kembali lagi kepada diri sendiri masing-masing, dari teman-teman masing-masing. Dan itu kudu selesai. Itu tips ya buat teman-teman barangkali punya kegiatan, boleh punya organisasi lebih dari satu boleh. gitu, asal tanggung jawab pertama, tanggung jawab dan menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai gitu. Banyak nih yang jadi keluhan-keluhan banyak teman-teman dari himpunan ataupun dari BEM sendiri karena mungkin lagi keadaannya lagi daring ya, lagi COVID kayak gini. Ya COVID juga bener. Jadi mereka banyaknya merasa saya bisa ngehandle semuanya gitu tuh. Ya, saya ada di himpunan, saya ada di BEM fakultas, saya ada di BEM universitas, saya juga aktif di organisasi ekstra juga kayak gitu. Akhirnya menurut saya kalau misalnya mereka, maksudnya yang terjadi sekarang gitu, mereka ambil semuanya, mereka menyanggupi semuanya, akhirnya mereka keteteran gitu. Karena merasa sekarang bisa dari satu tempat yang sama gitu. Kita misalnya diem di sini, asal kita punya 2 device, kita bisa menghadiri 2 rapat gitu. Tapi kan ketika misalnya kondisinya itu lagi offline udah mulai berubah, kan itu bakal keteteran adaptasi juga, ya. Adaptasi bakal susah gitu. Itu pada akhirnya saya bilang itu kudu selesai di teman-teman masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Kalau misalkan banyak organisasi tapi teman-teman hanya sebagai pencari pengalaman atau gimana, di tempat lain pun sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau misalkan pada akhirnya teman-teman mengikuti organisasi yang banyak tapi kebingungan untuk apa sih yang dicari, teman-teman bakal exhausted sendiri, capek sendiri. Benar. Oke, sekarang Al sudah menjadi ketua himpunan dan udah hampir selesai ya. Jangan. Berapa persen? Apanya? Proker sudah terlaksana? Udah selesai semua 100%. Hari ini terakhir sidang SP namanya. Ya. Rapat SP itu terakhir. Setelah itu udah fokus untuk ke penyelesaian. Kalau harus ditanya tingkat kesuksesannya berapa persen? Kesuksesan proker. Ya. Kesuksesan proker pada akhirnya tercapai semua capaian itu yang ada di proposal tentunya ya. Kalau misalkan kita bicara sistematik, pada akhirnya semua tercapai.
100% berarti ya tercapai semua. Nggak nyampe itu sih, pasti bakal ada kesalahan. Jangan tuh deh terlalu 90 lah ya. 96 98-an lah. Oke. Jadi tinggal nunggu demisioner. Tinggal dulu. Kapan tuh kira-kira demisioner? Februari akhir. Kalau kaderisasi udah? Udah lama banget. LKM, PAB Udah selesai semua. Saya tuh pengen tahu nih kan setiap himpunan kan pasti punya ini masing-masing dong, apa namanya, iklim. Benar. Pertama iklim organisasi. Kalau iklim organisasi sendiri di Adpen sendiri gitu tuh yang udah dialamin, maksudnya kan kalau misalnya di tengah kan mungkin ada yang berbeda gitu tuh. Yeah. Tapi ini kan sudah sampai di akhir penghujung periode gitu tuh. Yang dirasain sama Al sendiri iklim organisasinya. Nah, iklim organisasi itu sebenarnya itu nafas organisasi. Ya. Nah, pada 3 bulan pertama saya struggling ngelihat anak-anak gitu. Karena ada yang masih kerja, ada yang tiba-tiba dia harus jadi tulang punggung keluarga. Ya. Karena Kondisi. Terus pada akhirnya mikir, gimana caranya anak-anak setelah memasuki bulan Agustus, setiap kegiatan proker walaupun online, anak-anak ngumpul. Karena iklimnya di sana, hidup dan tumbuh manusia itu kudu bersosialisasi. Kalau misalkan online terus, pada akhirnya yang awalnya on cam 1-2 mulai hilang. Terus pada akhirnya dapatnya off cam semua. Kalau misalkan ditahan itu terus, itu sama dengan organisasi kita ditahan nafasnya. Pada akhirnya pingsan dan mati kan? Iya betul. Itu. Nah, itu makanya setelah di bulan Agustus ke bawah, Agustus ke atas berarti ya? Agustus ke atas, anak-anak yang kegiatannya prokernya online, dia harus kumpul offline. Ya minimal panitianya offline gitu ya. Iya, minimal panitianya offline. Dan setiap kali ada proker, awal-awalnya ribet banget. Bahkan ada satu proker yang panitia offline-nya hadir cuma 5 orang. Ngumpulin itu malah bakal ribet juga tuh buat yang offline itu kan ya. Iya, jadi pada akhirnya ngebangun itu dan membuat iklim itu benar-benar dibangun pada awal cuma 5 orang, terus pada akhirnya nambah jadi 18 orang, makin kesini makin nambah 30, sampai pada akhirnya puncak yang paling banyak itu di seminar nasional. Oh iya itu, pokoknya itu Adven lagi hektik-hektiknya tapi emang jadi terus. Ini Adven tuh kayaknya di penghujung lagi di press banget nih, proker kemarin ada turnamen Adven Band Competition. Ya, Adven Band Competition. Ada P2M juga kemarin. Ada Semnas juga. Nah, itu. Ya, tapi keren lah, acaranya sukses semua kan. Alhamdulillah sukses. Ya, keren. Kalau iklim kaderisasinya? Nah, hal menariknya adalah ketika di Adven itu mau ada kaderisasi, dia harus selesai dulu di strukturalnya. Struktural itu berarti ada kurikulum, SOP. Di sekolah kami itu namanya sekolah pengajaran. Berarti ada kadif, ada kepala sekolahnya, lalu ada ketuplak-ketuplaknya di bawahnya. Nah, semua itu selesai semua secara dokumen. Baik perencanaannya, aktualisasinya, organisatorisnya. Jadi POAC, kami pokoknya berarti diarahin untuk sesuai dengan administrasi pendidikan gitu ya, teradministrasi gitu. Sebenarnya enggak. Jadi patokan dan arahannya adalah bagaimana anak-anak ini paham mereka harus bersatu dulu. United dulu. Karena kalau misalkan mereka udah paham atau tercerdaskan, tapi mereka tidak menjadi masa yang terpimpin, itu bakal susah juga. Nah, permasalahannya adalah ketika kita nanamkan nilai-nilai di online atau di Zoom, kita tidak bisa memastikan secara 100% anak-anak itu paham atau tidak. Betul. Nah, sulit. Terus pada akhirnya bagaimana solusinya? Solusinya adalah tetap dilaksanakan, tapi kita harus punya satu tim atau satu kaum yang menjadi antagonisnya. Komdis. Ya, memerlukan komdis dalam hal ini berarti ya. Komdis itu menjadi orang-orang yang menyepet, atau gimana bahasa Indonesia menyepet apa sih? Sarkas mungkin, sindiran. Bisa jadi. Tapi adalah orang-orang yang menampar lah mereka ketika mereka ada kesalahan dan sebagainya. Dan itu menjadi orang-orang yang ngeselin. Nah, tapi pada ngeselinnya dalam artian masih batas wajar online ya, belum yang parah yang itu. Kemarin sempat ada rame itu. Nah, lalu anak-anak ini gimana cara memastikannya? Kudu turun ke bawah, kudu turun ke grassroots. Anak-anak dikumpulin. Nah, anak-anak yang dikumpulin, walaupun banyak di Bandung, itu kan nauzubillah yang ngumpulinnya. Pertama kali susah. Pertama kali ngumpul itu anak-anak baru sebelum bersama kating-kating, mereka harus kenal satu sama lain dulu kan. Nah, itu
Si ketua, aduh batuk, minum dulu ya. Minum. Gak tahu. Siapa tahu saya jadi brand ambassador nih, tiap podcast minum ini. Oh ya. Iya. Nah, di Advent itu karena ada ketua SP, ada kepala sekolah, lalu ada ketua SP. Kepala sekolah tuh sebagai koordinator. Oh. Koordinator semua ketuplak. Ya. Nah, ketua SP ini koordinator angkatan lah, koordinator angkatan Ya. sementara. Disuruh bagaimana caranya anak-anak 21 kudu ngumpul dulu. Biar hadir semua. Hadir semua. Surprisingly pada akhirnya mereka yang hadir itu sampai ke angka 76 76 dari 82 dari 80. 81. Berarti cuma sekitar 5 orang yang nggak 5 hadir. orang atau belas, nggak 5 orang, tapi yang akhirnya pada balik duluan. Nah, itu cara ngumpulinnya adalah mereka bilang wajib hadir. Lalu yang dari Bogor, Jakarta, Nah, itu. Tangsel. Yang susah tuh izin orang tua sebenarnya. Iya, tapi surprisingly, benar-benar surprise, datang semuanya mereka. Berarti mereka merasa. Gak semua sih, ya. datang banyak lah gitu. Iya. Datang banyak. Terus pada akhirnya saya mengutus tim gitu, tim untuk mata-mata lah gitu. Sok datang dan hadir. Coba lihat berapa banyak yang datang. Ketika datang sudah nurun orangnya karena banyak balik duluan. Ada yang ketinggalan bus lah katanya, atau dari seorang tua dan lain sebagainya. Ketika ngelihat, waduh banyak yang datang. Ya udah pantau cowok-cowoknya gimana, asik-asik gak gitu. Pas ngeliat cowok-cowoknya, yang ini seperti ini tipikalnya, beda dengan yang di Zoom dan sebagainya. Oh oke, aman berarti. Cowok-cowoknya udah aman, berarti untuk yang membawa dengan cewek-ceweknya tinggal waktu aja itu. Ya udah, untuk beberapa minggu ke depan coba ajak ngumpul. Ketika ajak ngumpul, coba tebak yang datang berapa orang? Berapa? 7. Faktor apa? Gak tahu 7 atau 11. Pokoknya cewek datang 1. Dari 80 2 81 nggak salah, 81 deh. 81 jadi. Itu maksudnya orang Bandungnya aja kan banyak. Kenapa? Gak tahu. Apakah komunikasi pada saat pertemuan pertama kurang berjalan dengan baik? Nggak tahu, mungkin karena ini Kahim ngajak ngumpul. 11-an orang lah, 11 datang 11. Ngebangun itu kan ribet ya, dan butuh kesabaran. Dan ketika ngumpul pertama, bagaimana caranya mereka merasa bahwasannya kating-kating atau petinggi-petinggi sekolah pengajaran enjoy, asik, supel. Setuju. Itu wayahna gitu. Yang seharusnya pertama kali ngumpul lah bertanya, gimana nih yang sekolah pengajaran ngerasain nggak? Kumplis enggak? Ngumpul tanya, dari mana nih SMA-nya gini. Nah, itu. Bawa kartu nggak? Hayu pokeran. Itu mungkin kedekatan emosionalnya lebih terbangun. Itu yang dibangun dulu. Pertanyaan kayak gitu. Itu yang dibangun dulu, walaupun 11 orang. Lalu setelah itu kudu jaga dan merawat komunikasi. Sampai pada akhirnya kumpulan kedua, kumpulan ketiga yang tahu ini nggak, apa sih tangga yang di 372? Iya. Nah, pada akhirnya tuh hampir tingkat keberapa gitu fotonya. Banyak lah pada akhirnya. Dan itu ngumpulinnya butuh waktu berjarak. Biar apa? Biar bagaimana di PAB-nya anak-anak 21 itu datang semua. Siapa sih yang mau datang diam dan dimarah-marahin? Iya, betul. Siapa sih? Nah, pada akhirnya kita harus mencapai kurikulum, dan bagaimana di Advent itu ada keterikatan alumni ya. Alumni itu percaya akan bahwasannya konsepan kita itu udah matang dan hadir. Lalu pada akhirnya yang PAB hadir semua. PAB hadir semua. Iya. Offline. Online. Nah, yang jadi permasalahannya nih kayak gini. Kalau menurut saya dan dengar dari ya keluhan-keluhan lah, kan kita kalau di jurusan saya sendiri ada silaturahmi. Apa tuh? Silaturahmi, jadi Maru tuh anak-anak baru silaturahmi ke angkatan online. Iya, online, secara online gitu. Jadi Zoom ya. Zoom. Iya. Waktu offline juga saya waktu itu kayak gitu, jadi tiap ada kakak tingkat boleh kenalan gitu. Kenalan. Iya. Ditulis gitu, tanda tangan, foto bareng. Nah, kita kan di situ ada momen mendekatkan diri sama anak baru gitu kan, baru kita curhat, tanya-tanya. Nah, banyaknya tuh gini yang kan kalau ke saya sendiri, saya bukan himpunan ya. Jadi saya di himpunan di Penmas bukan himpunan. Oke. Jadi mereka mungkin lebih bebas ngomong sama Kema gitu tuh, karena tidak ada embel-embel wah si ini panitia LKM gitu. Oke. Jadi mereka lebih bebas ngobrolnya gitu, kita lebih tektokan. Yang dirasain sama mereka gitu, dan banyak ini bukan cuma dari jurusan saya gitu tuh, dari
banyaklah teman-teman angkatan baru juga merasa tuh kurangnya partisipatif tuh karena ngerasa ini tuh penting gak sih gitu. Nah itu pertanyaan itu muncul gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari partisipan yang banyak berarti memang tadi kurikulumnya nyampe. Iya, itu dia. Itu pada akhirnya pimpinan atau petinggi-petinggi itu kudu turun ke grassroots. Betul. Karena kalau misalkan sistematis ya ngapain sih turun ke bawah? Kan ada yang penanggung jawab punya anggota ke anak-anak. Udah suruh aja si kabit-kabitnya datang. Yang jadi permasalahan ada gap biasanya antara atas sama bawah. Itu. Pada akhirnya kudu turun ke bawah, kudu nongkrong sama anak-anak. Nah, itu kudu paling bersama. cocok sih kayaknya. Nah, ketika ngumpul sama anak-anak, waktunya untuk nanamin apa aja sih yang kalian dapetin sama LDKM atau LKM. Nah, itu kudu jelasin sama anak-anak. Misalkan pertama kepemimpinan, terus kedua self awareness, terus misalkan apalagi ya mati. Ini operator, ini lighting mati. Goyang. Tapi terang lah ya. Terang. Oke. Nah, bagaimana materi-materi LKM itu tersampaikan ke mereka? Itu mereka kudu disadarkan bahwasannya teman-teman yang datang di sini, teman-teman di sini adalah teman-teman yang self awareness-nya tinggi. Dan teman-teman di sini mendengarkan kata pemimpin teman-teman semua. Dan ada materi musyawarah ya, teman-teman di sini ketika mau hadir dan datang adalah teman-teman yang bermusyawarah terlebih dahulu. Karena sebelum datang itu mereka memilih tempat dan lain sebagainya karena ramai. Teman-teman secara tidak sadar sudah mengimplementasikan hal-hal yang ada di materi LKM. Tinggal nanti puncaknya di PAB, teman-teman sudah terlepas dari mentor, terlepas dari guru-guru, mentor itu guru lah ya. Dan lepas teman-teman kudu bertanggung jawab pada diri teman-teman sendiri. Dan akhirnya sukses ya. Alhamdulillah. Mantap Gitu. Adven. Untuk motivasi jadi kahimnya sendiri ada dari mana sih? Buat Al sendiri? Sebenarnya ini adalah inspired by gitu. Jadi terinspirasi. Ketika jadi Maru ngelihat kondisi BEM dan DPM, melihat kondisi himpunan, organisasi dan bagaimana mereka ngumpul, ketika ngumpul berbicara mengenai hal itu dan kedepannya kayaknya menarik deh. Sesimpel itu. Kayaknya menarik deh. Berarti ada andil dari angkatan atas dong. Asli. Memberikan contoh gitu tuh. Nih, Gak contoh. Mereka memberikan hal diri mereka sendiri gitu. Iya, mencerminkan dirinya sendiri. Walaupun ada minusnya, walaupun ada plusnya, pada akhirnya ngeliat, oh ini dinamika nih. Dinamika walaupun pada akhirnya setiap orang kan memiliki apa ya namanya itu? Aduh lupa lagi. Memiliki pembenarannya masing-masing. Iya. Dari sudut pandang ini enggak kok, orang benar hal bla 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 bla. Dari sudut pandang lain enggak, mana itu salah, mana itu bla 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 bla. Wah, menarik nih. Menarik sesimpel itu. Ya di situ. Iya. Terus pada akhirnya coba masuk ke BEM sebagai staff di semester 3 berarti ya? Semester 3. Iya. 3 ya berarti. Iya. 2 ketiga. Iya, 2 ketiga. Semester 2 ketiga. Semester 2 ketiga. Masuk terus mengikuti dinamika di dalamnya dan sedikit sialannya adalah Covid. Ya, saya juga merasakan. Sedikit tahun sialan. pertama saya himpunan. Oh iya. Saya sempat himpunan. Karena Covid cabut. Enggak, kita sampai demis dan sempat ya ada itulah. Oh, dinamika juga ya. Dinamika. Sempat nyalonin jadi ketua himpunan juga saya sebenarnya. Cuma karena berdinamika, itulah dinamikanya di situ. Oke. Iya, jadi dinamika. Mungkin diberikan jalan untuk melangkah gitu tuh. Jadi saya sekarang kan di BEM Kema. Ya di Kema. Jadi biar lebih berkembang mungkin di tingkat fakultas gitu. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Iya, jalannya kan masing-masing ya. Dan itulah organisasi kan berdinamika kita. Oke. Nah, kalau kendalanya jadi kahim tuh gimana? Menarik. Saya soalnya belum pernah ngerasain jadi kahim. Iya. Enggak apa-apa. Santai. Belum pernah ngerasain jadi kahim. Kendalanya apa aja? Nah, sebelum jadi kahim, saya itu bukan mencerminkan ya. Berpikir dan menjadikan itu kerangka berpikir. Pertama, jadi seorang pemimpin atau menjadi kabim atau jadi kahim. Pertama, waktu tidur bakal kurang. Pasti. Bakal menemukan orang-orang yang tidak sepaham sama kita. Ya. Bakal menemukan orang-orang yang anjir, ini nggak perlu dijelaskan. Betul. Orang-orang yang selin dan capek badan, capek batin. Dan menggunakan banyak energi menggunakan banyak pikiran, termasuk uang, material dan non material.
Jadi dia udah menemukan atau list hal-hal yang pahit yang bakal dialami. Jadi ya kalau misalkan hal itu datang dan menghampiri, nggak bakal kaget. Walaupun banyak udah ini. Iya, tapi pada akhirnya banyak hal-hal yang di luar di list itu datang dan keluar. Jadi tiba-tiba surprise ada aja yang baru ya. Surprise. Tapi ini saya punya hal menarik nih. Apa tuh? Ngerasa gini nggak? Ini bukan dari diri saya gitu karena saya belum pernah jadi kahim ya. Oke. Ya. Ada yang bilang ketika kita menjadi seorang pimpinan, orang yang bersama kita pada saat kita masih di bawah tuh akhirnya mandang kita beda gitu tuh. Ngerasa nggak sih? Jadi banyak orang yang mungkin agak segan untuk berbicara apa gitu tuh karena jabatan yang kita miliki gitu. Oke. Ngerasa gitu nggak? Awal-awal ya. Jadi ketika 4 bulan pertama menjabat jadi kahim, di bulan pertama stres dalam artian saya kalau misalkan jadi pemimpin harus jadi pemimpin yang gimana sih gitu. Ada yang bilang jadi pemimpin itu yang moralnya baik, yang tutur katanya baik, yang bisa dicontohkan sama anak-anaknya. Ada juga yang bilang pemimpin itu harus otoriter, harus memiliki pangkuan yang kuat, harus kalimat dan kata-kata yang didengarkan. Stres pada awal bulan-bulan pertama. Sempat gelut sama teman. Itu di bulan-bulan pertama. Atas dasar belum menemukan jati diri pemimpin. Ini kok ditelepon nggak diangkat, anak-anak marah manggil, datang marahin, woi buka HP, terus cabut lagi. Terus ada juga salah kata, kan kita nggak pernah tahu orang tuh capek atau gimana, disuruh ditekan dan sebagainya. Terus pada akhirnya 1 bulan pertama tuh chaos. Terus pada bulan kedua kontemplasi itu apa ya? Kontemplasi itu mikir dan diam dan merenungkan. Udahlah, untuk jadi pemimpin apa sih kudu fake, gak sesuai dengan jati diri. Pada akhirnya udah jadi diri sendiri aja. Tapi kalau misalkan ada kesalahan atau kebobrokan, ya diri sendiri kudu ngupgrade gitu, kudu ngupgrade. Terus pada akhirnya ya udah jadi diri sendiri aja untuk jadi pemimpin. Untuk bulan-bulan berikutnya, ketika teman-teman yang awalnya pada yang disalahin atau yang dimarahin tadi, atau salah sikap atau salah tutur kata, udah jujur aja minta maaf gitu. Gak malu kok jadi seorang pemimpin minta maaf di satu forum yang besar. Gak kudu malu minta maaf atau atau mengakui diri salah gitu. Harus pemimpin harus yang paling legowo dong. Asli. Harus mencontohkan juga kan. Main malu nggak usah malu gitu. Gitu terus pada akhirnya ya jadi diri sendiri. Apa tuh diri sendiri yang ketika ngomong itu ya jujur lah apa adanya. Kalau misalkan mau ini bilang ini. Kalau misalkan anak-anaknya struggling ya udah gitu hati nurani aja deh yang berkata gitu. Terus pada akhirnya ada satu fun fact adalah saya tuh tipikal orangnya yang banyak ngomong kasar gitu. Kasar tapi bukan dalam artian maki-maki ya. Ngomong kasar santai ketika ngobrol sama teman-teman tongkrongan. Dan itu pada akhirnya dari saya pucuk pimpinan membiarkan itu boleh terjadi ke anak-anak. Karena itu mungkin lebih akrab kali ya. Mungkin. Nah, tapi pada akhirnya ada satu rapat para pimpinan itu ngomong kasar gitu semuanya. Ini momen itu berubah Asli. Pada awalnya ya ini ya, aduh ini pimpinan pada ngomong kasar gak enak anak-anak itu tadi ya. Di awal tadi belum selesai. Terus pada akhirnya ya udah jadi diri sendiri aja bagaimana al kalau misalkan mengizinkan itu terjadi semua pada pimpinan ngomong kasar ke anak-anak ini ya gitulah. ngomong kasar pada akhirnya. Dan itu terjadi di pimpinan rapat pimpinan, rapat divisi, rapat kegiatan. Itu terjadi. Menarik. Itu. Oke, kita udah berapa lama nih? Gak tahu berapa lama. Cukup lama nih. Sih. Mungkin buat closing statement harapan di 2022 karena kita masih di awal tahun nih. Harapan di 2022 ada untuk diri sendiri atau himpunan nih? Pertama untuk diri sendiri, kedua untuk himpunan lah ya, karena ini udah bentar lagi demis untuk himpunan yang akan datang gitu mungkin. Untuk diri sendiri harapannya selalu menjadi diri sendiri. Itu jadi diri sendiri aja udah cukup. Untuk diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Untuk himpunan tetap nyalakan api perjuangan dan selalu based online. Kalau misalkan mau keluar dari line, buat line sendiri. Dan itu harus pastikan line itu benar. Kalau misalkan salah pun nggak apa-apa, asalkan selesai udah. Ya sampai tujuan. Kalau misalkan salah nggak apa-apa, itu dinamika teman-teman. Salah pun tidak sebermasalah itu. Oke, mantap lah. Gitu. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Sampai ketemu lagi di Fit Talk selanjutnya bersama kahim yang lain. Saya Doni Budiarso. Saya Al Fauzi. Kita pamit undur diri. Dadah.